Sekali lagi aku menuliskan kisah ini untuk kalian dengan sangat tersayat hatiku ini. Dalam sekali untuk diselami, habis sudah air mataku setiap bab per bab. Dan aku salin dari buku catatan Bilar ini. Bagaimana sekarang? Apakah perasaan kalian sama dengan perasaanku? Tulis Umar bin Khattab. Sejarah Kang Risol berawal 2014 sampai hari ini, kelakar itu masih melekat sama Bilar. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-18, karangan Umar bin Khattab. Diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Mimpi datang mendera kehidupan di saat semua tertidur. Dalam kebimbangan hati yang terlilit kesedihan di antara gerombolan burung pipit yang sedang terbang indah di bawah payung 7 warna pelangi, serasa darah kembali memerah mengalir deras di saat memucat kaku dalam kepasrahan. Kandas di lautan sunyi bahkan gelap dan tanpa bias. Tapi riak tak selalu begitu. Bahkan dalam kemarau yang panjang, lautan itu bisa mengering tak berjejak walau sekedar basah atau keringnya setangkai ranting yang lapuk, layu dan terbang jauh dihembus kawanan angin yang riang menari-nari. Namun apakah dia peduli? Tidak. Angin tidak akan pernah mengerti kemana arah dia akan pergi. Pergi kemanapun yang dia mau, tanpa seorang pun yang tahu. Dan pergi itu membawa pilu yang tersayat sembilu, tipis namun sangat perih ditelan, bagaikan terik yang tak mau mengerti derita keringnya tanah yang telah berderai. Terpanggang sepanjang hari, dia butuh hujan, namun hujan tak kunjung datang, seolah-olah terlalu jauh bermain sehingga lupa tanah lembut itu telah berubah menjadi pasir dan berdebu. Aku tetap utuh kepadamu. Seberat apapun hidup, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tulisan ini persis ditulis oleh Bilar Jumat 27 Juni 2014 ketika itu. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, maka Allah telah tentukan hari jalan takdir manusia ini dalam kitab Lauh Mahfuz dan terpajang di langit-langit di atas aras Allah. Pertemuan Bilar dan Beni Agensi itu di Masjid Al-Mustaqim itu adalah catatan bersejarah dalam hidup Bilar. Banjir air mata pun juga menjadi saksi Jumat yang bersejarah itu. Bahkan Bilar juga menuliskan tulisan dengan tulisan huruf kapital. Jumat hari keberuntungan bagiku, tulis Bilar. Setelah melepas rindu dan menelpon bunda, Bilar dan kakak diajak makan siang di sebuah warung yang tak jauh dari Masjid Al-Mustaqim itu. Beni serasa tergugah mendengar kisah yang barusan Bilar ceritakan, dan itu benar adanya. Bahkan sepanjang perjalanan yang hanya dilalui dengan berjalan kaki ke warung nasi itu, beberapa kali Beni menepuk-nepuk pundak Bilar, tanda kagum dengan perjuangan anak muda yang masih belia itu. Kebetulan Beni sedang membawa beberapa orang dari Medan untuk casting di gedung Trans TV hari itu. Dan dikarenakan masjid yang berada di dalam kawasan gedung itu penuh dan sesak, makanya dia mencari masjid sekitar untuk melaksanakan sholat Jumat saat itu. Dan itulah takdir yang telah Allah tentukan. Bilar bertemu dengannya di masjid itu. Makan siang itu terasa sangat berharga bagi Bilar dan kakak. Kenapa tidak? Orang yang membawa ini sangat baik. Bahkan sepanjang makan berlangsung, Bilar ditawari untuk ikut lagi casting di beberapa home production. Kalau masalah tempat tinggal, dia siap mengontrakkan untuk Bilar dan kakak. Bahkan uang saku pun juga dikasih sampai Bilar berhasil nanti atau lulus casting nantinya. Mendengar perkataan yang terucap di bibir Beni, Bilar terharu, bahkan matanya kembali berkaca-kaca seolah-olah Allah telah antarkan seorang malaikat penolong langsung dari surga melalui jasad Beni Agensi ini. Mudah bagi Engkau ya Allah. (14.00) Perbincangan yang akrab berlangsung tak terlalu lama.
Di akhir pembicaraan, Benny bertanya lagi ke Bilar apakah dia ikut tawarannya yang tadi. Tanpa berbasa-basi, Bilar langsung bersedia dan sungguh sangat mengucapkan terima kasih bahkan. Benny senang dan dia bertanya di mana Bilar menempat sekarang, dan Bilar pun segera memberitahu bahwa mereka tinggal sementara di Musala Al-Islah yang tidak jauh dari masjid tadi. Tanpa memperpanjang cerita, Benny langsung akan menemui Bilar besok ketika acaranya di gedung Trans TV selesai. Sambil berjalan keluar warung nasi itu, Benny menyelipkan sedikit uang untuk Bilar. Dia tahu Bilar tak ada uang dikarenakan Bilar telah bercerita perihal nasib yang dialaminya di terminal kemarin. Dan hebatnya lagi, dia memberi Bilar sebuah HP kecil miliknya yang itu berguna baginya besok ketika menghubungi Bilar. Sungguh tak dapat dibalas kebaikan Benny kepada Bilar. Makanya dalam setiap wawancara saat Bilar terkenal saat ini, pasti dia akan menyebut nama Benny Agency ini sangat berjasa bagi dirinya. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku. Setelah berpisah dengan Benny di siang itu, Bilar membuka lipatan uang yang diselipkan oleh Benny kepada Bilar. Bilar terkejut setelah dihitungnya persis 500.000 saat itu. Ya Allah, aku tahu engkau tak akan pernah meninggalkan hamba-Mu sendirian. Jangankan rezeki untuk makhluk sebesar manusia ini, ya Allah, semut pun yang kecil pasti akan engkau cukupkan rezekinya walaupun berada jauh tersembunyi di dalam tanah gelap tak bercahaya. Begitu juga dengan yang lainnya. Aku takjub, tulis Umar bin Khattab. Sambil berjalan pulang, Bilar membaginya dengan kakak. Kakak menolak karena itu hak Bilar, tetapi Bilar memaksa. Sungguh indah persahabatan dua anak muda ini. Dengan terpaksa kakak menerima pemberian Bilar itu, dan Bilar berjanji mengajak kakak bersama-sama berjuang kembali mengejar impian dan cita-citanya. Bagi kakak, mengobati penyakit yang dia derita adalah tujuan utama, dan Bilar hanya semata ingin membahagiakan keluarganya kelak nanti ketika dia sukses. Sembari berjalan pulang, Bilar singgah di sebuah warung gorengan membeli gorengan untuk kawannya di Musala Al-Islah itu. Bilar ingat kemarin Garin itu memberinya uang dan itu sangat berharga bagi Bilar. Setelah berada di tempat gorengan itu, Bilar melihat hanya sejenis gorengannya. Lihat kiri dan kanan pun hanya itu warung gorengan di sekitar itu. Tapi tak jadi masalah. Sambil memesan gorengan tersebut, Bilar bercanda dengan kakak. "Kak, aku mau dagang gorengan inilah nanti," ucap Bilar sambil tertawa. "Hahaha, boleh juga, ntar aku panggil Kang Risol ya." "Hahaha," jawab kakak kelakar. "Kenapa Kang Risol?" Itulah jawabannya. Goreng itu hanya sejenis dan Risoles lah namanya. Dan sampai detik ini kelakar Bilar masih disebut Kang Risol. Cintaku tetap utuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-19 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Sampai esok pagi matahari.